apa itu taubat dan bagaimana hukumnya taubat dan apa keuntungannya taubat. Hukumnya taubat wajib. Hukumnya taubat wajib, baik dari dosa besar atau dari dosa kecil. Wajib kita bertobat. Setiap orang mukmin wajib bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin a'zamil munjiyat at-taubatu ila Allah ta'ala min jami'iz dzunub. Jadi di dalam hati ini ada sifat, ada tugas hati, pekerjaan hati. Ada pekerjaan jasad, ada pekerjaan hati. Tugas hati ini salah satunya harus bertaubat. Jadi taubat itu salah satu dari pekerjaan hati. Dan taubat ini min a'zamil munjiyat, salah satu perkara yang paling besar dari perkara-perkara yang menyelamatkan. Jadi kalau orang ingin selamat, maka hendaknya bertobat. Kapan tobatnya? Sekarang di dunia, sebelum nyawa sudah sampai kepada tenggorokan. Jadi ada waktu habisnya waktu tobat. Waktu habisnya tobat kapan? Waktu habisnya tobat ketika nyawa kita sudah sampai tenggorokan, maka di situ sudah habis waktu tobat. Tidak ada lagi gunanya tobat ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Nah, mumpung belum nyampe tenggorokan nyawa kita, maka saat inilah kita harus bertobat. Kenapa? Karena kalau orang nyawanya sudah nyampe tenggorokan, itu dia akan melihat apa yang Allah siapkan untuk dia. Kalau orang itu orang baik yang diridhai oleh Allah, Allah perlihatkan surga dan kenikmatannya. Itu. Sebaliknya kalau orang ini orang yang tidak diridhai oleh Allah, Allah perlihatkan siksa neraka. Ya, dan tempat untuknya. Siksa neraka Allah perlihatkan ketika sakaratul maut. Maka pada saat itu pasti semua orang bertobat. Kenapa? Sudah jelas. Kamu tidak mau iman, tuh neraka sudah lihat. Kamu mau iman, tuh surga. Jadi orang-orang yang ketika meninggal sudah sampai nyawanya kepada tenggorokan, mereka diperlihatkan oleh Allah untuk tempat mereka yang akan mereka huni. Apa yang akan mereka dapatkan, Allah perlihatkan. Kalau orang itu orang baik, orang soleh, orang yang diridhai oleh Allah diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Tuh bidadari geus ngagupayan. Tuh nikmat kubur geus araya geus. Wah, kemewahan-kemewahan diperlihatkan oleh Allah. Ya, maka ketika mereka pulangnya itu dengan senyum. Kenapa? Sudah jelas kok. Nikmat sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gembira hatinya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Orang-orang yang diridhai oleh Allah ketika sakaratul mautnya diperlihatkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan untuk mereka. Li'anna al-insan indal ghargharah yara maq'adahu fil jannah aw finnar. Atau yura maq'adahu fil jannah aw finnar. Karena sesungguhnya manusia ketika sakaratul maut sampai nyawa terhadap kepada tenggorokan, dia diperlihatkan oleh Allah akan tempatnya di surga atau di neraka. Jadi saat itu jelas apa yang akan dia dapatkan, apakah surga atau neraka. Fayadharu alaihi alamatul bishri alamatul busyra awil huzni. Maka nampak kepadanya tanda kegembiraan dan kesedihan. Mun urang ya. Kita pindah ke Jakarta, urang digawe di Bandung.
digawe di Bandung. Kita kerja di Bandung, gajinya 1 juta sehari. Sehari. Di Jakarta gajinya 1 miliar sehari. Dulu kita pindah bari atoh bari kapaksa. Oh gitu lanan. Mangkaning bida itu di Jakarta mah imahna istana gedong. Awewena geus disiapkeun opat. Di dieu mah hiji umpamina nya fasilitas semua sudah ada. Ya, mobil mewahnya sudah disiapkan di Jakarta, ada 1000 mobil mewahnya. Mun di Bandung mah hiji. Umpamanya rumahnya wah semua, fasilitasnya luar biasa. Kita suruh pindah ke sana, ya kira-kira sambil terpaksa pindahnya sambil gembira. Itulah gambaran orang yang diridhoi oleh Allah ketika mereka kembali ke akhirat. Itu mereka gembira, surga sudah disiapkan oleh Allah, nikmat-nikmat sudah disiapkan, bidadari sudah berjajaran sudah disiapkan oleh Allah. Mengapa nggak mau pindah? Nah itu harus bari atoh, ya kembalinya sambil senyum gembira hatinya. Kenapa? Sudah disiapkan nikmat kubur oleh Allah. Nikmat kubur sudah disiapkan. Nah, belum nanti lagi di akhiratnya surga Allah sudah disiapkan. Gembira tentunya, penuh dengan kegembiraan. Sebaliknya orang ya suruh pindah ke Jakarta, mau ngapain? Tuh disiapkin apa? Itu penjara. Hukuman udah disiapkan, mau di penjara, mau dapat hukuman, wah macam-macam siksaan apa saja. Kira-kiranya mau kembalinya gimana? Terpaksa atau senang? Wah nggak mau bu, nggak mau. Tetap dah kudu ini itu, tuh bisa di ke akhirat mah. Abdi mah alim maut ada guys, kudu tuh bisa dikeke. Gus usumna balik mah balik. Nah pasti mereka itu orang-orang yang disiapkan siksaan. Contohnya andai kata di Bandung pindah ke Jakarta, di Jakartanya disiapkan siksaan oleh Allah. Ya disiapkan siksaan, hukuman. Wah, sudah disiapkan hukuman. Pasti dia akan kembalinya itu, pindahnya itu dengan sakit, dengan sedih, dengan susah, dengan bingung, dengan penuh penderitaan. Bukan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena disiapkan siksaan. Itulah gambarannya orang yang kembali ke akhirat kalau mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Maka ketika orang-orang yang mati ketika sakaratul maut, nyawa sampai kepada tenggorokan, orang yang tidak diridhoi oleh Allah, Allah perlihatkan tuh tempat kamu neraka. Tuh siksa kubur kamu sudah disiapkan, api sudah disiapkan, siksaan sudah disiapkan untuk kamu. Naudzubillah min dzalik. Ya itu, hati-hati. Oleh karenanya kita berusaha terus ya mencari ridho Allah dengan melaksanakan taat kepada takwa kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan dengan sebenarnya, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan dengan sebenarnya, disertai karena Allah. Gambarannya seperti itu.